Sebagai penggemar Pokemon, pasti ada aja gitu maunya kayak aku. Kali ini aku mengumpulkan Pokemon-Pokemon yang sebenarnya bisa aja mendapatkan tipe lainnya. Ibarat kata tuh 2 tipe aja nggak cukup gitu. Karena apapun yang ada di tampilan, perilaku, dan Pokédex mereka bisa menjadi pendukung penting untuk mereka mendapatkan tipe tambahan. Terlepas apakah tipe yang mereka miliki sudah cukup pas atau enggak. Intinya ada aja gitu yang bisa kelihatan cocok untuk mereka. Kali ini konsentrasiku ada pada Pokemon generasi pertama, di mana banyak Pokemon di generasi ini yang sebenarnya tipenya cukup bisa ketukar-tukar ya. Ada yang harusnya tipe ini, malah nggak dikasih, kan kasihan banget. Jadi mending kita lihat Pokemon yang harusnya punya tipe lainnya. Khusus generasi pertama, Kanto Region. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Blastoise. Kita mulai dari Blastoise saja dulu ya. Si Pokemon starter water yang sangat tebal. Coba deh pikirin tipe apa yang menurut kalian cocok untuk Blastoise ini. Mungkin jawabannya sama dengan pemikiranku. Pada dasarnya Blastoise dikenal sebagai Pokemon tanky alias penahan serangan yang baik. Defense sama special defense-nya bahkan sangat tinggi dari barisan statnya yang lain, dan menunjukkan ia penahan yang perlu diperhitungkan. Sebenarnya masuk akal ya bisa keras banget. Ini dikarenakan cangkangnya yang emang keras ya kan. Tapi fokus juga pada meriam di belakangnya. Senjata ini membantu Blastoise melancarkan Hydro Pump dengan sangat sesuai. Dan tipe lainnya yang cocok ditambahkan padanya adalah tipe Steel. Apalagi meriam itu mirip seperti logam, dan dia juga sangat keras. Charizard. Kalau yang ini udah pasti aku pernah bahas juga, dan kamu pun sangat mudah untuk memahami tipe apa yang cocok untuknya selain 2 tipe utamanya. Sejujurnya Charizard adalah Pokemon yang sangat amat drakonik banget. Kepalanya kayak naga dengan tubuh berdiri selayaknya naga fantasi. Sayapnya jangan tanya lagi. Hingga ujung ekornya pun Charizard adalah naga. Jadi tipe lainnya yang cocok dengannya adalah tipe Dragon. Sebenarnya cukup heran sih kenapa nggak dikasih tipe ini. Padahal sejak generasi pertama pun tipe Dragon udah pernah ada. Jadi setidaknya temani lagi gitu kan, jangan satu keluarga doang. Nggak apa-apa juga gitu flyingnya hilang, yang penting naganya dapet gitu. Atau sekalian aja berikan 3 tipe biar maruk sekalian gitu. Kesel banget gue. Psyduck. Sebenarnya buat yang paham Psyduck pasti langsung ngerti kenapa ia bisa masuk di daftar video kali ini. Dari tampilan jelas dia adalah hewan semi akuatik banget, jadi kental lah sama tema airnya. Tapi ada yang lebih pas untuk mengombinasikan tipe solonya ini. Pertama, dia adalah Pokemon penyerang spesial yang handal. Ini lebih tinggi dari statistik lainnya. Kedua, Psyduck dapat mempelajari move tipe Psychic melalui peningkatan level dengan jumlah yang cukup banyak. Dan di sini udah mulai ketebak ya kan tipe apa yang cocok untuknya. Dan terakhir, Psyduck punya penyakit kepala yang suka pusing. Dan karena inilah ia sering ngeluarin kekuatan Psychic secara misterius. Dan namanya juga ada unsur Psychic itu sendiri. Jadi tipe lainnya yang cocok dengan Psyduck adalah tipe Psychic. Water Psychic itu nggak buruk sama sekali. Tapi karena dia pelupa, jadinya nggak punya tipe tersebut. Mew. Mew merupakan Pokemon mythical yang sangat populer. Bukan di dunia nyata aja di kalangan penggemar, tapi di dunia Pokemon pun Mew selalu menjadi Pokemon yang sangat dikenal karena sulitnya menemukan keberadaannya. Ia juga dikenal sebagai DNA Pokemon yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang seluruh Pokemon. Selain Psychic, ada tipe lainnya yang sebenarnya cocok untuk Mew. Tipe tersebut adalah tipe Fairy. Percayalah, ia sering dianggap Pokemon dongeng semata. Mitos yang menyebar kekuatan tak terbatas dan melayang dengan kucing merah muda seperti hewan peri. Marowak. Sebenarnya menurutku tipe Ground tidaklah cukup melambangkan Pokemon ini. Dia punya desain yang bisa divariasikan dengan beberapa tipe. Berfokus pada penampilan, kita dapat melihat Marowak yang bertarung dengan senjata dan berlindung dalam tengkorak selayaknya helm pelindung. Move khas mereka yaitu Bonemerang juga adalah bukti Pokemon ini melemparkan tulang tersebut lebih dari Pokemon tipe Ground. Mereka punya senjata hingga cara bertarung pun seperti tipe petarung. Maka tipe lainnya yang sebenarnya cocok untuk Marowak adalah tipe Fighting. Porygon. Porygon adalah Pokemon tipe normal dengan special attack yang tinggi. Warnanya yang teramat cerah dan bervariasi dari Pokemon generasi pertama pada umumnya membuat Porygon sangat aneh. Dia kelihatan dipaksa untuk bergabung di generasi tersebut. Dan menurutku, siapapun tidak akan pernah menyangka jika Pokemon ini hanyalah Pokemon pure tipe normal.
Karena sebenarnya lebih banyak kemungkinan untuk Porygon mendapatkan beberapa tipe lainnya. Kayak contoh aja ya tipe Psychic. Dia bisa mempelajari move Psychic dengan naik level. Atau enggak ya tipe elektrik yang menyesuaikan dari mana ia lahir. Ia juga bisa mempelajari move elektrik dengan naik level. Gyarados. Pokemon andalan pemain kalau soal tipe water. Kalau menurutku ya, aku sering pakai ini soalnya. Meskipun melatih Magikarp melelahkan, tapi itu sepadan dengan kekuatan yang diberikan Gyarados saat masuk dalam pertempuran. Ya to the point aja deh, sebenarnya Gyarados cukup janggal memiliki tipe flying. Ya aku tahu dia terinspirasi dari gerbang naga, dimana katanya ikan mas melompat dan berubah jadi naga. Tapi kayaknya tipe dragon pun pantas untuknya. Ya biar maruk sekalian ya 3 tipe juga nggak apa-apa. Karena naganya ya naga banget, mirip malah kayak Rayquaza versi dalam air. Sungguh membagongkan sekali, ini bertolak belakang gak sih? Katanya naga, kok bukan naga? Chansey. Si Tanky yang satu ini adalah salah satu yang paling populer dalam dunia Pokemon, yang dimana sering bekerja di Pokemon Center sebagai partner dari Nurse Joy, yang tentu membuktikan Chansey lebih dari berbakat dalam medis dan penyembuhan. Tapi ada satu tipe lainnya yang sebenarnya sangat cocok untuk Chansey. Dia bukanlah penyerang yang bagus, tapi penahan dengan HP yang sangat teramat tebal. Tipe Fairy akan menjadi tambahan yang sangat mantap untuk Chansey. Kita hanya beranggapan sesuai apa yang terlihat dari dirinya. Dia juga mempelajari beberapa move Fairy dalam levelnya. Dratini. Menyinggung tipe naga, di generasi pertama, keluarga Pokemon inilah yang memulai tradisi mengenai Pokemon tipe naga kuat namun bukan legendary. Ada tipe lain yang bisa dilihat dari Dratini dan keluarganya. Sejak awal diperkenalkan, mereka selalu ditempatkan pada habitat yang lebih dingin dan tenang. Biasanya berada di air berupa sungai gitu, atau kolam danau yang cukup terbatas lah. Jadi ya aku rasa tipe lainnya yang cocok untuk mereka adalah tipe water. Sebenarnya bukan aku doang sih, banyak yang memang memikirkan hal ini, karena mereka dekat banget dengan elemen tersebut. Hypno. Kalau berbicara Pokemon terseram dan paling jahat di generasi pertama, Hypno sebenarnya adalah yang paling menonjol. Belum lagi ada creepypasta Hypno Lullaby. Ia menggunakan pendulum untuk membawa anak-anak ke suatu tempat yang pada akhirnya menghilangkan mereka. Ya bisa dibilang penculik handal lah gitu. Sebagai Pokemon Psychic saja sebenarnya tidak cukup menjelaskan kepribadian gelap Hypno ini. Jadi tipe lainnya yang cocok untuknya adalah tipe Dark. Dia memiliki sifat itu sejak jadi Drowsy. Jadi ya Dark Psychic kayaknya nggak buruk-buruk amat. Apalagi waktu itu tipe Dark baru diperkenalkan di generasi kedua. Ya bisa aja gitu kepikiran untuk Hypno mendapatkan tipe ini, ya kan? Dan itulah Pokemon yang harusnya punya tipe lainnya. Tanpa membuang tipe andalan mereka ya pastinya itu udah cocok aja. Maka ini hanyalah sebuah kecocokan saja atas dasar fakta, karena fakta mereka sangat membagongkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu, dadah.